Segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat berkumpul hari ini, silaturahmi hari ini. Semoga dengan bersimpuhnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan taman-taman surga di mana Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, para sahabat, dan tentu saja insyaallah kepada kita semua yang mengaku setia kepada acara nikah bersama. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini sebuah momen yang berharga yang mana setelah kita lama sekali tidak bisa berkumpul dengan bebas gitu ya. Sekarang juga masih ada keraguan-keraguan untuk berkumpul di tempat yang sama seperti ini gitu. Tetapi sudah terbukti, sudah dibuktikan bahwa semua ini bisa kita lalui dengan leluasa, dengan selamat gitu ya, terutama. Nah, pada hari ini juga kita TKM Nigraha akan menghadirkan tausiah gitu ya, dalam rangka gebiar tahun baru Hijriah 1444 itu yang baru saja kita masuki hari ini, dan kita menghadirkan guru kita, Ustaz kesayangan kita, favorit ibu-ibu, Ustaz Ahmad Amiruddin ya, yang sudah alhamdulillah hadir hari ini di tengah-tengah kita, dan beliau akan menyampaikan, memaparkan dengan tema berbau pendidikan gitu ya, bagaimana tema tersebut yang dengan spirit tahun baru Hijriah untuk meningkatkan pendidikan bagi generasi muda di era globalisasi ini. Pendidikan begitu sangat penting, tolabul ilmi sangat penting. Islam memandang itu sebagai sesuatu yang utama, karena ilmulah yang menyempurnakan amal. Untuk itu para hadirin dan jemaah sekalian, selamat datang juga Bapak Camat. Bapak Lurah ini masalah ini adalah mohon ya, tanpa berbanyak kata kita sudah dihadiri sama tokoh-tokoh masyarakat juga di sini. Ya, inilah yang ditunggu-tunggu hadirin sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama simak wajah dari guru kita, Ustaz Ahmad Amiruddin. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati Ibu Kasih Kesor Kesejahteraan Sosial yang mewakili Bapak Camat ya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Ibu dan Ramil, terus Bapak dan yang saya cintai ibu-ibu, saya setuju sekali dengan Pak Ketua DKM. Kalau saya ceramah
di depan bapak-bapak dan bapak. Bapak mah para nyarios ka istri. Bapak hari ceramah nah gitu we. Tapi kalau ibu-ibu menerima, paling tidak ngomong ke anaknya, ngomong ke suaminya, bicara kata tangga. Nah, jadi betul Pak, saya setuju. Makanya jamaah saya banyaknya ibu-ibu karena membangun generasi. Suara saya pecah nggak? Agak pecah. Cek rahasianya. Rahasia. Pada kalian biasa dengan iya ya. Cek. Rahasia. Rawas nu ageng. Rawas nu alit. Nah, dari ibu sesuai. Ini kan lebih kecil. Iya. Pikir peserta para ibu. Ibu bapak yang Allah muliakan. Di sini saya bicara dulu tentang era globalisasi. Nanti kita bicara tentang spirit tahun. Kenapa? Apa sih yang disebut dengan era global? Kan gaya. Itu era global. Global teh jadi gini. Global teh sederhananya gini. Tadi Pak DKM sudah ngasih ilustrasi. Di belahan bumi mana terjadi orang teh apa? Kamari di Mekah ada kejadian di terowongan lampunya mati nyampe sini. Tah anu masuk di terowongan lampunya padam teh can masihan wartos ka dulurna. Dulur teh geus WA bener teh. Betul nggak? Orang yang mengalaminya belum, bahkan anu di Makkah belum tahu, tidak tahu kalau ada setengah jam. Jadi Bapak Ibu kalau kita dari tempat melempar jumroh itu teh melewati terowongan 900 meter parem kan lampu, tapi alhamdulillah tidak ada korban karena satu arah. Dulu pernah ada korban karena dua arah, satu arah, jadi jalannya terus mencari cahaya di situ terus. Anu di Mina di WA nah terus cek nu di Mina teh duka bener tak? Eta era global gitu ya. Ibu mah belum tahu apa-apa, ujung-ujung aya nu WA teteh kade salaki teteh keur dahar jeung Ani. Motor. Ibu mah di rumah. Nah, ayah fotonya si ayah jeung si Ani. Kabogor kabageula semester 3. Jadi maksud saya, tah eta bahasa sederhana era global. Sederhana. Nah, teh kitu upami didefinisikan malah dan saya selama di kampus ya teh. Nah, ibu aduh kerudung teh meni asa butut kieu nya. Klik langsung endingnya dikirim. Tah eta global. Ibu teu kudu ka pasar baru, ibu teu kudu ka TSM, cukup buka dina HP, milih barang, klik, tapi kudu aya artos, klik. Dikirimlah barang, mata kenal dinten teh ya, selalu ada Ibu Tita. Ibu Tita, paket siapa? Bu Tita. Sampai satpam teh terang, Bu Tita mah nggak paket wae. Eta teh sederhana. Nah, era global teh kitu saya menerjemahkan global dalam bahasa yang gampang dicerna. Pertanyaannya, kenapa terjadi era global? Nah, ya ada gaya sedikit. Karena ada 4 bidang teknologi. Ini merujuk pada buku Understanding Mass Communication. Apa bu? Ada 4 teknologi. 1 teknologi microchip. Nulisnya micro. HIV. Teknologi microchip. Apa itu teknologi microchip? HP dulu pertama kali keluar segede bata.
Saya punya harga ingat teh tahun 87 teh 15 juta. Saya teh terus dianggap benar sabab hanya orang tertentu. Oh, mau di stasiun dia teh hari kali kopi. Segede kata. Saya teh pengalaman bapak-bapak KDKM dulu punya. Halo, ya. Segede batas saudara-saudara. Berat nage 8 kilo. Eta HP pertama kali keluar. Teknologi microchip diperkecil, akhirnya segede gitu. Dan ini nih, di sini ada 10 lemari buku berjumlah 100.000 judul buku ada di sini. Nah, habis ayah mungkin beda HP saudara-saudara. Jadi microchip itu kecil tapi dahsyat, luar biasa sekali. Saya kalau misalnya mau ngajar di depan mahasiswa, saya cuma gini, siapa ketua kelasnya? Saya Pak, ya. Saya langsung klek kirimkan buku wajib ya. Kan dulu mau fotokopi. Saya ketua kelasnya fotokopi, bener tak? Enggak ya mah. Tak kirimkan 20 buku ya. Saya cuma bilang share ya ke teman-teman. Itu teknologi microchip kecil tapi kemampuannya hebat gitu ya. HP ibu bapak tuh ada yang megapikselnya sudah luar biasa bagus tapi kecil HP gitu kan. Nah dulu mah HP yang badal tete ke ayah kamera kan rajin ayah kamera burung. Teknologi microchip. Yang kedua, teknologi satelit. Satelit itu namanya ya kita bisa ngobrol dengan siapapun dimanapun karena ada satelit. Tadi saya contohkan kejadian di Mekah, langsung nyampe ke sini diberitakan melalui satelit. Ya. Bahkan ibu kan berumroh besok kia tak ayah kia. Teteh, abdi nuju umroh. Teteh. Gitu. Ayah gitu, ya kan? Si babaturan teh, eta cerita sekali ke umur, gitu. Itu teh live langsung dari Masjidil Haram. Eta teh live streaming, eta teh ku teknologi satelit. Tak satelitnya teh kudu meser pulsa. Najan HP-na bagus, ari teh gaduh pulsa. Gaduh apa namanya? Kuota. So, kumaha. Jadi kita kudu bayar satelit itu dengan kuota tadi. Jadi dengan teknologi satelit dunia itu menjadi ada di genggaman kita. Ya, kabarnya saya kalau misalnya kemana gitu sebut sajalah ke Belitung gitu ya. Nah, nih lihat nih kamar papa nih kayak menyumput di situ. Nah, hari itu menyumputnya kucing naon nih. Kucingnya mantel kita mantul nih tinggalin ayah dapat hotelnya lihat nih mah ya Allah ayah subhanallah itu apa itu laut nah ini kan gitu. Istri saya bisa menikmati papa ini bagus hotelnya iya alhamdulillah kunaon satelit jelas. Nah gitu ya. Ibu pernah ke belanja gitu ya Rita iya tahu teh jika kia iya halus ke kok goreng kayak atuh kayak gimana ya tempe ku mata tempe jadi belanja dari jarak jauh pernah teh teh ku satelit teh dan mungkin ada satelit nggak bisa ya belanja titip gitu ya ada teman ke Turki ya titip sajadah ya urang ayah di toko sajadah tinggal ieu sajadah ayah tinggal cik tinggal kan waluhur eta mah tukang linu dagang eta mah lagi eta teh satelit jadi 1 microchip 2 satelit
3 komputer, teknologi komputer, softwarenya. Wah bu, dengan komputer teh dulu wajah ibu pun tanya bisa dipermak jadi gelis pisan. Asli kata tipuan tasi komputer teh cara kerjanya ditarik diasukin ke HP. Maka saya pun mau ningali DP seseorang akhirnya mah tak percaya. Pada ayah janjian ketemu saya. Bisa cuma mata itu. Pas saya ke kantornya itu, saya tanya dulu kan nggak ada HP gini kan. Saya tanya ke ada tamu di situ kan. Neng, saya bilang ke barudak, saya ada janji ya, ada ibu-ibu janji sama saya. Ya sih ibu udah saya tadi antep. Pas kita kan, abdi kan lu janjian. Asasannya sih. Ternyata filternya kari kuning. Bu, gini ya bu ya, tentang sorry ya bu ya. Ibu mau memfilter wajah maksimal 20% ya bu. Jadi sekolah ibu teh cuma pakai bedak gitu. Bapak Gusti itu juga artis Korea. Bening. Nah, atau hari aslinya. Saya teknologi komputer yang ditarik ke HP. Gitu loh. Komputer. Nah, yang keempat, terjadinya globalisasi itu karena transportation technology, teknologi transportasi itu mempengaruhi. Jadi ke transportasi mah dulu nenek saya haji teh 4 bulan naik kapal laut wae 40 hari kapal laut nih ka Makkah ka Jeddah dina kapal laut 40 hari nenek saya. Jadi haji teh hampir 4 bulan. Sekarang mah pakai pesawat teknologi transportasi salah panjang nyampe ka Mekah salah jam gampang ya bisa tuh PP Pak menaya atasnya panjang cus ka Mekah ka Jeddah terus ka Mekah tawaf sa'i tahallul wih deh ke bandara Pak balik deh ke Indonesia tak percaya bisa asal aya gaduh artos. Kita terbang yang pagi terbang ya kan 4 jam mundur sana terbang kalau pagi ya nyampe sana sekitar jam 10 ya dulu pergi ke Mekah kan ukur 1 jam apalagi sekarang ada kereta cepat 20 menit nepi ke Mekah tawaf sa'i ya kan tahallul tangke ambil pesawat jam 9 malam balik lagi. Memang sih bagi yang belum pernah naik pesawat kan ada tekabayang gitu, ada tekabayang. Ini sorry ya, jadi emang iya gitu, ada tekabayang gitu. Kayak dengan naon. Jadi, Bapak Ibu, nah kebayang nggak? Ujung-ujungnya globalisasi itu nggak akan ada kalau tidak ada teknologi microchip, tidak ada teknologi satelit, tidak ada teknologi komputer, tidak ada teknologi transportasi, maka globalisasi nggak akan ada. Jadi adanya globalisasi kan itu, maka nah dengan globalisasi itu kebaikan gampang kita akses, keburukan mudah kita akses. So, Bu, Ibu buka IG. Dan bapak-bapak tegak IG. Ibu buka IG, Anda bisa bapak YouTube IG, bisa dengan mudah menemukan kebaikan. Saya misalnya ada hipertensi, darah tinggi, tulis hipertensi, cara-cara makanan untuk orang yang hipertensi, obat untuk yang hipertensi, olahraga yang untuk hipertensi. Langsung saya dapat ilmu begitu banyak kalau saya hipertensi. Kalau saya diabetes, ternyata apa? Oh, orang yang diabetes itu makannya harus begini, olahraganya harus begini, pola hidupnya harus begini. Saya dapat ilmu tentang itu. Gampang nggak? Ibu ingin tahu bagaimana cara bikin sop kondrok.
ini, bahkan ibu dicontohkan bagaimana memasukkan ini, akhirnya begitu dimakan oleh suami, buta. Tapi jadi dan ningali di YouTube, mula-mula utah, besoknya bikin lagi, lama-lama mah ahli. Akhirnya kata suami saya, "Man, kayak mah rawas, ini nggak ada malih." Jadi ternyata ya dulu nih adik-adik sekalian, saya nih ceritanya Pak DKM, saya dulu tes TOEFL, itu sekolah ke luar negeri ya, GGG atau sekolah ke luar negeri. TOEFL dulu untuk tes TOEFL hese Pak, untuk tesnya saja kudu KUI, saya kudu datang, kudu daftar. Untuk anak-anak sekalian, Anda mau TOEFL hanya sekedar untuk tahu ini ancang-ancang, saya TOEFL-nya berapa sih? Dina YouTube ayah, dina segala ayah, bahkan kursus apa? Kursus TOEFL, kursus supaya TOEFL saya kakak 400, ada target 550, ikut kursus di YouTube. Bisa sekarang ini. Bahkan ibu yang ngaji Qurannya masih butut, kalau langsung dengan gurunya kan parah pisan ibu. Ibu ngaji belajar dulu dari YouTube ya, belajar dulu dari YouTube. Kata saya ada basic, baru ngaji dengan ustadznya. Jadi ibu kan teparah deh. Jadi ternyata yang namanya teknologi yang membawa kita pada globalisasi itu bisa untuk kemanfaatan. How to be good father, how to be good mother. Gimana Anda jadi ayah yang hebat, jadi ibu yang hebat. Pada tahap awal gampang akses, tinggal lihat YouTube, tinggal lihat IG gitu. Tapi yang mana yang kira-kira ada masalah. Tapi untuk maksiat gampang juga ya. Tuliskan Ica Suryati. Wah, aku begituan. Gampangannya soalnya caranya. TikTok Dela. TikTok Dela. Paham bu? Saya kan bahan selama. Untuk apa nonton yang kayak gitu kecuali ada manfaat? Jadi artinya apa? Untuk kebaikan gampang, untuk keburukan kabayan tebu. Ahli urang-urang namanya kita mah relatif daya pikirnya sudah penuh pertimbangan. Kumaha anak-anak kita sok. Udah gitu ibu bapak gak bisa gitu melarang. Pokoknya awas. Mama terido dunia akhirat, namun kamu tiktokan. Emang bisa ditahan dengan mama terido dunia akhirat? TikTok. Tapi TikTok juga ada yang masalah. Ya, saya tahu ibu-ibu banyak yang nonton TikTok perawatan pipi. Ibu-ibu, gitu ya kata si influencer nanti. Kalau pakai bedak bukan begini dong, gini. Saya masuk bukan ini. TikTok, saya jadi tahu dari TikTok. Ya kan saya tanah pakai bedak, ini masalah. Ya mas, saya tadi pada DKM ningali teh bahan serang ayeuna. Gitu. Jadi, Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu bahwa ternyata yang namanya teknologi mas selalu berpisau dua, bermata dua. Pisau untuk masak bisa, na'udzubillah untuk membunuh juga bisa. Dia selalu tergantung the man behind the high technology. Ya. Jadi kita sekarang itu tidak bisa melarang anak-anak menggunakan teknologi, tapi memberikan arahan agar dia smart, agar dia bijak menggunakan teknologi dan tidak bisa dilarang. Emang suami ibu terang nonton aneh-aneh kosong. Ada di depan ibu mah, kalau di rumah mau dibuka teh kan selama mama ya Ustaz mama ya mama dede. Mau di rumah, mau di kantor mah eta.
Ella, Ica, Siska, Ica, ya kan gitu. Wina, kayak si Wina. Maksud saya apa? Bapak saja, bapak di bapak yang sudah berpikiran ini, yang berpikiran apa namanya matang itu bisa membohongi istri. Ya makanya saya di rumah tuh buka TikToknya Della, dibuka TikToknya Mama Dede. Jadi istri saya bilang si ayah mulai soleh. Nah, gitu ya. Saya wah kita nunggu golek pasti nu bagus-bagus. Hari ini mau kerja di kantor mau urang. Berarti kabayang tuh manusia di era global itu dirinya yang menentukan. Nah, berarti tugas kita baru next ke pendidikan. Tugas kita itu bukan melarang, tapi membekali. Dan sudah tidak bisa dilarang sekarang. Bu, nggak bisa gitu ibu melarang. Awas ya, jangan main internet yang aneh-aneh. Ibu jangan anak ibu teh jagoan anak ibu main internet teh. Ibu mah WA ge kieu teh. Nih, hari guru BT mana? Teh leungit kieu tadi teh aya oh ieu. Ngetik teh kieu tah. Oh, itu sok salah. Dia sok salah. Dia anak ibu mah keur ngobrol teh kieu. Teteh coba kasih tahu si AA kita sudah sampai. Udah iraha udah. Ketika ibunya bilang coba si AA WA ya ceritanya ada janjian mau makan di luar kan gitu ya, karena ini pernah pengalaman ya, si AA nya belum masih di kampus, saya mau makan bareng sama anak-anak ya, ada saat dari anak udah kuliah mah hese pak ngumpulkan satu waktu teh nunggu di sok ya kan? Saya bilang kan coba si AA WA kita udah nyampe di sini, udah pak udah ya kan. Ternyata ketika saya ngomong gitu kan langsung ya apa? Iya apa ini? Ibu mah si ayam yang salah kiri tujuh ke Aam Amiudi padahal suami dia makan ayam nah jadi Aam ayah jangan lupa ayah kabayang temen kabaca ku istri saya ya jadi maksud dia mah ayah kalah ke Aam sering saya jadi korban. Jadi maksud saya teh apa? Anda melarang anak yang lebih cerdas, lebih pintar dari Anda, bagaimana itu? Awasnya kamu WA-an aneh-aneh, awasnya jangan buka Instagram yang aneh-aneh, awasnya anak ibu bisa hiding menyembunyikan apa yang pernah dia buka. Ibu mah kapangi langsung kapangi ya kan, hati-hati pak, bapaknya bisa kabongkar ke anak bapak PA jeung Ina jeung Nani lapiu bapaknya tuh bisa ngedelet. Nah anak bapak mah walaupun bapak bisa ngedelet clear chat tapi budak kayaknya bisa dibalikin deh, bisa kade bapak arawas gitu kunaon kita kan alas ya. So ya bu ngomong kan si pangaceken WA si ayah pokoknya nulang ngelingin balik ke diri bisa balik deh bisa kadena tak HP itu tahun hiji kudu tilu. Oke, jadi saya lagi cerita apa? Kalau bicara tentang di era globalisasi, pendidikan itu sudah beda dengan dulu dilarang. Sekarang istilahnya harus dialogis. Makanya ayah ibu yang hebat itu bukan yang berwibawa. Ingat zaman saya mah bapak ibu bapak terutama berwibawa maka keningan gelasnya beda gede kan
gini, ada yang mesti bapak padahal, ada yang mesti bapak kirim padahal. Jadi dulu mah yang namanya ayah yang hebat tuh yang berwibawa, yang baru pada zamannya bagus. Iya pada zamannya ya. Saya baru dengar subuh bapak saya langsung bangun. Kenapa? Ada rasa takut ke bapak. Kalau udah kayak jadi zaman saya dan zaman anak kita tuh beda. Zaman saya itu bapak itu berwibawa. Saya bilang bangunin saya itu cukup dengan itu bangun. So kalau udah kayak lebih keren. Jadi anak sekarang itu ya, kita ini bapak ibu tidak bisa jadi ayah yang bosi, ayah yang jadi bos, ayah yang berwibawa. Tapi sekarang ibu yang hebat, bapak yang hebat, bukan yang berwibawa, tapi yang bisa jadi teman untuk anak. Nah itu beda paradigma, beda, udah bergeser. Yang bisa jadi sahabat, yang bisa jadi teman. Bu, bersyukur nih untuk adik-adik saya masih muda-muda. Kalau anaknya pulang sekolah cerita, mama tadi di sekolah gitu. Ibu teh kudu dengerin. Oh iya nak, terus gimana? Terus gitu. Mulai mama tadi di sekolah ada orang gila. Mama kita tahu orang gila. Makan. Kalau kamu menjadi pakai orang. Padahal itu teh modal untuk ke depan. Jadi anak nih terutama adik-adik ya, dari senior mah udah tinggal tobat ke awal sebenarnya. Tetap ini mah untuk adik-adik yang masih muda-muda nih, yang anaknya masih SD, itu teh modal ya. Jadi kalau anak pulang sekolah, mama di sekolah itu teman aku ada yang dimarahi oleh guru. Ya nak, kenapa? Cerita dia teh ini dengerin aja dulu cerita, dengerin gitu. Hari ibu makin, mama itu teman aku dimarahin, makanya kamu jangan nakal. Cek budak teh, nah jadi orang bicara. Kabayang teh besok lusa anak ibu mau cerita enggak? Belum, akhirnya pulang dicarikan. Padahal kan harusnya gini, mama teman aku dimarahin oleh guru. Ya gimana nak? Ya biar aja dia cerita yang dia lihat, cerita gitu. Ibu ya jangan mengomentari, makanya jangan, nggak usah. Ku dengernya juga anak muda senang. Nah kalau kita sudah rutin mendengarkan, di satu saat pasti dia bilang ini, mama aku harusnya gimana ya? Nah baru ngomong, iya macam ditanya aku harus gimana? Makanya ya mama nggak suka. Ya tadi dia begitu. Ya adanya masalah lehan. Nah, bapak yang hebat, bapak yang jadi teman. Saya kasih contoh begini, ada bapak yang pulang kantor, ya, lihat anaknya lagi main bola. Nah, kalau bapak yang bosi, dia simpen tasnya. Jam sekian masih main bola, mandi, sholat. Nah, itu bapak yang jadi bos, ya, bosi. Tapi ada juga bapak yang jadi teman. Anak lagi main bola, dia simpen tasnya. Ayo dia ikut main 5 menit, 10 menit, udah gitu. Udah, bentar lagi maghrib kita sholat dulu. Jadi si bapaknya mainnya 10 menit. Jadi anaknya merasa si bapak anaknya seneng bola. Terus, tos gitu diajak sholat. Kayak oke bapak, dia ikut main bola untuk kejar 8 menit. Sama bapak yang kekanak-kanakan. Nah, jadi ada tipe ayah bapak anu jadi bos, ayah bapak anu jadi teman, ayah bapak anu jadi tuh budak main bola pakai jam dalam baru jadi ibu nanti apa tuh apa jadi budak. Jadi saya ingin mengatakan pendidikan di generasi global kita teh kudu jadi ayah yang jadi teman, ibu yang jadi teman, bukan menjadi ayah ibu yang jadi bos yang otoriter ya. Nah biasanya Bu, kalau kita otoriter, kalau kita galak, maka anak itu akan melakukan sesuatu di belakang kita. Nah, saya kasih contoh ya. Nah jam 4 baru pulang. Ya maaf aku nggak bilang, aku tadi nonton di bioskop. Apa
macam. Oke, pertanyaan saya. Besoknya, 2 hari kemudian, seminggu kemudian dia nonton lagi, ya? Kok jam 4 baru pulang? Ih mama, aku teh kan ada ekstrakurikuler. Kenapa dia berbohong? Karena dulu ketika dia jujur tidak dihargai. Harusnya, walaupun saya tuh nggak suka anak saya nonton bioskop, paling tidak hargai dulu. Oh, kamu teh nonton, nah nanti kalau kamu nonton kasih tahu papa ya. Jadi papa kan bingung, kumaha kalau nyari teh kasih tahu papa. Gitu. Minimal ketek. Dia akan cerita, Pak aku mau nonton. Nanti baru tahap berikut, ada nonton. Tahap berikut, nah kalau nonton yang gini. Jadi semua tuh step by step bertahap, gitu. Jadi yang ingin saya katakan, mulai dari apa? Kalau membangun generasi di era global, mulai dari apa? Dialog, komunikasi. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 9. Surat apa bu? Wal yakhshal ladina, coba yang bawa Al-Quran dicek terus salah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Betul kata? Hendaklah kamu khawatir meninggalkan generasi lama. Bapak Ibu, kita teh kudu khawatir. Saya yakin tema ini muncul karena ada kekhawatiran tadi Pak DKM sudah kasih pengantar. Khawatirnya anak-anak sekarang teh gimana? Kalau kamu khawatir, falyattaqullah, dekatkan dirimu kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, bicara yang benar, komunikasi yang benar, komunikasi yang dialogis. Jadi mendidik anak di era global mah gak bisa asal perintah, tapi kudu ngobrol, diskusi, bertahap, pelan. Gak apa-apa ada diskusi. Kenapa? Karena ibu yang hebat, bapak yang hebat, kakek yang hebat, nenek yang hebat, yang jadi teman, bukan yang asal melarang, bukan, tapi yang jadi teman. Nah, kalau udah jadi teman enak, dia bahkan cerita, curhat, gitu. Nah, bapak ibu, makanya kudu seneng kalau anak ibu, anak bapak termasuk orang yang suka cerita. Mama, aku tuh kan aktif di OSIS ya, kayaknya ketua OSIS suka nih sama aku. Terus bilang nanti mama coba lihat ya, saya. Terus dia gambar Rolfek, itu dari ini loh, ketua OSIS. Nah ibu teh tolong nah mungkin kita teh gitu ya, tapi makanya dia suka ya. Kalau dia suka sama kamu kan wajar, berarti kamu teh berenang gelis. Tapi mama berharap kamu teh jangan pacaran dulu, masih jauh ya. Pacaran teh bikin kamu capek ya, engkewe ya. Kalau kamu sudah lulus kuliah, hari dia cuma sekedar WA, jadi kumaha ya jawab insya Allah gitu. Diajak heureuy gitu, insya Allah kumaha sih mama? Ya insya Allah no. Jadi tahu. Jadi mudah teh ngobrol gitu, diskusi gitu. Tapi kalau ya Allah kamu SMA disuruh mama wae punya pacar itu setelah mama lulus kuliah. Udah betul aku mama. Dan mama teh laku. Tuh salah dia. Makanya menurut An-Nisa ayat 9, wal yaqulu qawlan sadida, kamu kudu banyak berdialog. Nah, ini beda kan? Beda lah dengan ketika saya dididik oleh ibu bapak saya. Beda, otoriter, sholat. Udah baca Quran kan? Baca Quran. Coba ayeuna anak ibu sholat. Kenapa sholat? Kenapa sholat? Udah sholat. Innalillahi, kamu teh juga orang kafir wae. Ya aku pengen tahu kenapa sholat. Jelaskan bu. Nah, sholat yang gini rasa terima kasih kita kepada Allah. Kalau kamu dikasih uang sama om bilang makasih kan. Kalau lebaran suka dikasih angpau kan sama bibi, kamu bilang makasih kan. Kamu teh diberi segala sekarang, diberi hidup. Alhamdulillah kamu jadi anak mama yang hidup kamu ya
tidak di pinggir jalan, kamu masih punya rumah. Sok tuh bilang terima kasih sama Allah, sholat. Jadi anaknya tahu, wah aku kudu bilang makasih, kan masuk akal. Kenapa mah aku sholat? Ya jen Allah sholat. Siapa yang nggak sholat nara kawel? Tahu nara kawel? Kaki kamu nempel, otak kamu mendidih. Kaki kamu nempel, otak kamu mendidih. Jadi, kebayang gak Bu? Jadi orang tua sekarang ini kudu banyak belajar. Bagaimana Anda dialog? Anda tidak punya ilmu. Kudu banyak belajar. Gitu. Ya. Kalau kita tidak tahu, jawab kan. Mama nggak tahu, nanti nanya dulu. Mama kenapa ikan itu nggak pernah berkedip loh? Ikan itu kalau di air nggak pernah berkedip loh. Ibu kan nggak tahu jawabannya. Tahu, saya nggak tahu. So, kenapa nggak tahu? Ikan itu kalau coba lihat yang punya akuarium, ya, ada ikan koki, mas koki, berkedip kilo ya. Ini sok, percaya. Ari budak tadi tinggal ikan. Ih mama, kok ikan nggak berkedip? Padahal kena air. Apa jawab ibu? Ibu kalau nggak tahu, ya Allah sayang, kamu pinter banget. Nanti mama cari tahu ya jawabannya. Atau yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nah pakai YouTube. Jadi dia diajari kalau ingin pengetahuannya pakai YouTube. Gitu. Kan itu belajar. Jangan, mama kenapa ikan nggak berkedip? Dari Allahnya. Emang Allah maunya gitu? Kamu manuk itu ditanyakan ada matematika buntut mana sih? Jadi mudah karena matematik. Kalau kayak gitu ditanyakan ada belajar bahasa Inggris buntut. Lu itu mah belajar bahasa Inggris nanya ke anon. Kalau kan nanya mata ikan, ibu kan ibu nggak tahu, ya jawab. Nah pertanyaan kamu bagus, mama nggak tahu. Kalau perlu, yuk kita cari bareng-bareng. Jadi anaknya tahu, oh kalau mau mencari pengetahuan, di YouTube. Jadi YouTube ya bukan untuk yang butut, yang bagus-bagus, gitu. Ya. Ingat ada pengalaman tersebut. Gitu. Ya. Bapak Ibu, jadi di sini kita ini butuh pertama apa? Komunikasi. Kudu dialog, kudu penuh keterbukaan. Nah, yang kedua, kita ini harus rajin introspeksi. Nah, jadi pendidik sekarang kan nggak bisa kita tuh merasa benar, merasa nggak bisa. Kudu introspeksi. Tadi ayatnya dibacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur surat apa tadi? Al-Hasyr ayat berapa? Nah, tadi ayatnya dibacakan Al-Hasyr ayat 18 sampai 21. Hai orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Lihat apa yang sudah dilakukanmu agar hari esokmu lebih bagus. Jadi berupa kalau mendidik generasi di era global kudu gini. Sini nah, ya. Kira-kira apa yang harus ayah perbaiki? Oh zaman baheula mau ayah bapak gitu. So, kira-kira bapak diperbaiki mau ayah. Tapi anak sekarang mah, sayang, ya. Kira-kira cara ngajar bapak kalau kamu lagi ngerjain PR gimana? Ya enak kan pak. Bapak si mama, pak. Si mama, dikit cewit. Si mama neta ayam, naon kamu ngomong ke mama. Nah, jadi gini, yang bagus itu sekarang nanya. Ibu sok nanya nggak ke suami, ayah, hari masakan mama enak nggak? Sok nanya. Dah sok tersinggungan. Maka suami anda tersebut, mama enak bisa. Padahal utah suami anda. Jadi kalau kita nanya, orang jawab perbaiki diri. Nah, makanya yang namanya muhasabah seperti yang dijelaskan di Al-Hasyr ayat 18 sampai 21 itu, tadi ayatnya indah sekali dibacakan oleh Ananda tadi. Ya, saya nggak janjian, tapi ini materinya sama dengan yang saya sampaikan. Gitu. Karena apa? Zaman sekarang nggak bisa gitu, kita tuh powerful, nggak bisa. Saya nih sebagai dosen aja, pengajar tuh. Sekarang ini anak-anak akan tahu nilainya kalau dia sudah menilai saya. Bayangkan, misalnya Anda mahasiswa saya mau lihat nilainya,
maka kudu ngesian heula bagaimana kualitas mengajar saya. Kan enak pakai cuman baheula mah urang ningali nilai teh bukan ningali itu mana gitu kan. Sampai itu kan dina apa di makan ya. Ada Aminuddin kan Aminuddin sok nomor hiji wae kan. Gitu loh. Urang cari kali mana Rina mana C. Baturan teh. Nah itu lulus ya mana. Maksudnya zaman dulu mah gitu. Nah, sekarang apa, Bu? Ya, nah nilai itu disimpan di database kampus. Nah, lalu mahasiswa saya ingin tahu nilainya naon. Sebelum dia bisa buka nilainya, dia perlu menilai saya. Dosen AA Pangampu, AA Amiruddin. Pertama, kesiapan materi gimana? Bagus, mengerikan, apa terus apa? Cara penyampaian materi, cara penyampaian tugas, cara udah item lagi gini sebut saja 10 item, dia ngasih nilai ke saya, kok baru dia masuk ke nilai ini. Pak iya kan? Ayo mah jadi dosen gitu. Hari baheula mah pokoknya kalian cek, kenapa Pak? Cek aing cek. Gitu kan? Sekarang nggak bisa. Nah ini adopsi untuk generasi pendidikan generasi sekarang ini butuh keterbukaan. Jadi Bu, gini Bu, Ibu juga, Bapak juga sekali-kali Ibu sebenarnya gini, ayah selama rumah tangga 10 tahun apa yang harus Mama perbaiki? Itu kan Anda di era global. Jangan merasa jadi wanita hebat. Anda hebat kan? Hebat cek Anda, cek salah kita kan parah bisa. Jadi kudu ditanya, ayah selama 10 tahun rumah tangga apa yang harus Mama perbaiki? Apa kata suami teh? Mama teh tos soleha, tos bagus. Hiji memang, kenapa? Mama teh suka kesurupan. Kesurupan iraha Mama? Kesurupan balanya. Mama teh mau di mall teh, ayah baca ayat kursi ke teman-teman. Baca ayat Falaq Nas teman-teman, Mama menulis balanya teh segala dibeli. Pokoknya kamu ayat tulisan buy one get two geus dibeli. Ketemu ge tak eta. Bu, kalau Ibu dengar gitu, ya udah. Oh iya ayah, nanti Mama perbaiki gitu lah. Dengar ayah, Mama nya. Ada teh sama lawan. Mama mah lin kasurupan. Eta teh mampang murah. Kasurupan. Jadi Bapak Ibu ternyata jadi istri juga perlu nanya ke suami. Jadi suami Pak nanya ke istri, Ma, selama rumah tangga dengan ayah 20 tahun apa sih yang harus ayah perbaiki? Ya Alhamdulillah sementara ini mah ayah soleh, rajin ibadah. Ada yang harus diperbaiki? Ada sih sedikit. Ayah itu apa ya? Pedit. Hanya penghasilan ayah 10 juta, masih angka Mama 3 juta. Nah, ternyata suami teh gini, iya mah 3 juta, tapi kan kita punya rumah, punya mobil. Nah, ayah ngasih ke Mama 3 juta, sisa itu ayah dicicil ke mobil, ke rumah gitu. Kan mau dipastikan kalau masuk saya apa? Kasihan 5 juta, saya 10 juta, saya kata, Bu ayah dia kasihan 3 juta, sisanya Pak ayah. Nah kan Ibu jadi jelas, oh berarti suaminya bukan pelit, tetapi jago memanage harta. Itu kan jadi dengan dialog, jadi oh arisan antara Ibu, ini kan Ibu ngomong lagi, salah gimana? Kakak bantu teh, hari salah kamu gimana? Salah kurang mah kabeh kita kamu mah, hari mana? Ini nanti bukunya. Salah kurangnya pedit. Ternyata bukan pedit, Ibu baru nyadar. Punya rumah dicicilkan ke suami, punya kendaraan dicicilin ke suami. Nunggu Ibu semua mau punya anak paling payu, menumpuk dawan apa get one apa buy one get two. Jadi begini dalam hidup mah kita teh kudu terbiasa untuk dengar orang. Ya, itu yang disebut dengan muhasabah. Nah, muhasabah itu dua, satu introspeksi diri yang disebut dengan kontemplasi. Kontemplasi teh saya lagi duduk merenung umur saya segini, anak-anak
segini, apakah saya sudah menjadi ayah yang amanah? Saya mau ayeuna eta barudak kumaha. Nah itu namanya kontemplasi. Kalau saya meninggal, anak-anak saloleh gitu ya Allah si AA sholatnya masih gitu. Jadi Anda teh akhirnya banyak berdoa karena merasa masih banyak PR yang belum terselesaikan. Itu namanya kontemplasi. Kalau yang kedua mah bercermin. Kalau bercermin butuh alat kan, yang namanya cermin. Bu, kalau ibu bercermin terus kerudung ibu menyon, ku ibu teh terus si cermin teh dipecahkan, saha nu bodoh? Ibu. Ngaku gini. Jadi kalau misalnya ibu bercermin, kerudung ibu menyon, benerin tuh kerudung ibu, jangan dasarnya cermin teh. Nah, nanti kalau ada orang yang kasih tahu ke kita, nggak usah marah kepada yang memberitahu, perbaiki diri saja. Nah, itu namanya apa? Muhasabah atau baca. Jadi untuk menjadi pendidik di era generasi global, satu, buka dialog. Dua, introspeksi diri. Tiga, keteladanan. Bu, butuh teladan. Karena tidak ada omongan yang paling mujarab kecuali keteladanan. Ibu kalau nyuruh sholat ya ibu teh terus ngomong pasang sajadah. Teteh saya sholat, sok wudu sama mama sholat. Anak teh ningali ka ibu teh udah pakai mukena, pasang saja. Itu akan dimujarab. Sok banget, ku mama ditungguan, sok. Nah gitu. Kan ibu mah duduk di kursi, pakai baju daster, warna kuning gambar stroberi, terus sarareh di dia, terus kia ningali drama Korea, teteh sholat, mau mujarab. Jadi ternyata yang ketiga itu keteladanan. Ya, keteladanan. Buka surat At-Taubah. Surat ke-9 ayat 105 coba. Kalau nggak ada nanti cari dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas ya. Surat At-Taubah 105. Wa qul i'malu, betul? Nah, wa qul i'malu, berbuat kamu. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti Allah, Rasul dan orang beriman melihat kamu. Wa qul i'malu, berbuat kamu. Gitu loh. Kalau berbuat kamu berarti apa? Mulai dari kamu, keteladanan gitu. Ya. Teteh, nanti hari Senin kita puasa ya. Ibu teh rajin puasa Senin Kemis. Anak-anak ibu teh tahu mun Senin ibu pasti puasa, mun Kemis ibu puasa. Nah ibu mau melatih anak-anak puasa Senin kan? Nah mama nanti bangunin kamu ya. Apa mah? Belajar saum Senin yuk. Kalau udah rajin mah kira enak loh. Nah, anak-anak itu walaupun menolak, dia ada gambaran bahwa ibu nate sok puasa. Kabayang tuh dari ibu tara puasa Senin Kemis terus ngomong gini, dan bagus teh saum Senin Kemis, emang mama masuk itu. Dan bagus mah saum emang mama masuk itu, segitu damar gede gitu. Nah, jadi akhirnya omongan kita itu menjadi apa? Menjadi cemomongan. Menjadi cemomongan. Saya kalau mau bobo, gosok gigi, wudu, Nabi begitu. Jadi Nabi mah wajahnya bersih, gigi nanti bersih. Sok saya bari ibu ke memang tiap mau tidur teh gosok gigi, wudu, sholat. Maka ketika anak itu menolak saja, dia minimal, oh iya enggak mama aku masuk gosok gigi, sok wudu. Walaupun dia nolak, tapi dia di memorinya ada. Mamaku memang kalau mau tidur wudu dan sholat gitu. Kabayang tuh ibu makan mie tek-tek langsung bobo di dia ayah saya, di dia ayah capek
gitu ibu bilang, nah yang bagus kalau bobo itu gosok gigi dulu. Cek anaknya, gosok gigi, kabur tahu. Obat cabai. Jadi bapak ibu, saya ingin cerita, memang kudu ku contoh gitu loh. Bu, Pak, saya ngajar, nggak perlu saya teriak-teriak 15 menit sebelum kuliah. Saudara-saudara harus sudah duduk di kursi. 15 menit sebelum mulai, dia tuh belum ngomong. Anda 15 menit sebelum ngajar harus duduk. Nah, gitu ya. Lalu Anda bilang, terima kasih Anda yang sudah disiplin ya. Tadi saya duduk 15 menit sebelum mengajar. Saya lihat selalu Ina, Wiwi, Sinta, Agus, Reza ya, Fadil. Terima kasih ya kalian selalu disiplin. Besoknya mulai nambah data. Besoknya mulai nambah data. Itu. Tapi kalau gitu, siapa yang terlambat? Siapa yang terlambat? Gak boleh ikut kuliah saya. Berdiri di luar. Hari si dosen datang seenaknya. Ngajar jam 8, datang setengah 10. Ini gimana teman-teman? Jadi anak sekarang itu kadang miskin dengan keteladanan. Miskin dengan keteladanan. Makanya poin yang ketiga itu apa? Keteladanan. Ya. Jadi disemangatkan gini, yang namanya hijrah itu apa? Pindah. Kalau pindah berarti ada apa? Ada perubahan. Ya. Jadi yang namanya hijrah itu perubahan ke arah lebih bagus. Hijrah itu kudu ada dinamika ke arah lebih bagus. Ibu tadinya di bawah di tangga. Suara si Pak Am kan ini jelas naik kalau luhur cari di payung. Hijrah bukan? Mencari yang lebih baik. Ayah ibu-ibu di depan beli asap dulu gitu. Pindah ke kanan, kami langsung pindah nggak? Tapi ke arah yang lebih buruk. Hijrah bukan. Jadi hijrah mah kudu perubahan ke arah lebih baik. Jadi semua orang itu berubah. Pertanyaannya trennya kemana? Baik apa buruk? Gitu. Ibu maaf ya jangan tersinggung ya. Ibu waktu belum nikah baju S apa M? S. Sekarang XL apa XXL? Perubahan bukan? Hijrah bukan? Bukan. Hijrah di mana? Ya. Badan ukuran ST bagus. Ya gitulah. XL itu kan nggak bagus. Segala penyakit ayah. Ya punten ya, tanya ke dokter. Orang yang langsing dengan orang yang subur makmur roh jinawi. Tanya, cek lab dan sehat manu badannya proporsional. Nah seperti di sini Pak Kapolsek beda dengan saya. Rata, saya rada, ya mungkin terlalu makmur saya. Tapi kalau jujur sehat beliau daripada saya. Dari segi tubuh aja, ya. Beliau kalau berdiri rata, saya juga rata kan 10 tahun lagi. Jadi artinya apa? Berarti kalau misalnya ibu puntennya berat badan saya kudu diturunkan ya. Pokoknya kudu ideal. Sabulan 1 kilo berarti 1 tahun lagi turun 12 kilo ya. Kan ibu masuk ideal. Pokoknya aku turun sabulan 5 kilo montok. 5 kilo gimana? Enggak usah jauh-jauh. Aku mah turun sabulan 1 kilo. Ayeuna 1444 Hijriah. Nanti 1445 Hijriah badan Anda turun 15 kilo. Hijrah bukan? Karena lebih sehat. Utang kudu bareng gitu biasa. Ibu makin pasti nyindiran. Pasti. Ya. Bu, Pak. Berarti yang namanya hijrah itu perubahan ke arah lebih bagus. Perubahan apa, Pak? Apapun termasuk cara kita mendidik. Nah, kalau dulu kita itu jarang bicara sama anak, kita ini otoriter, kita ini nggak pernah memperbaiki diri, sok robah tuh di spirit
awal tahun baru hijrah itu kita kudu menjadi pendidik. Kita semua ini pendidik, minimal untuk anak-anak kita. Pendidik itu harus terbuka, dialog. Yang kedua kudu rajin introspeksi. Yang ketiga keteladan. Yang keempat kekuatan doa. Saya selalu menyertakan doa. Kenapa? Anda jadi apa? Boleh jadi itu karena kekuatan doa. Ya, Bapak Ibu, banyak keajaiban dalam hidup kita itu karena kekuatan. Ibu tidak begitu pintar alias bodoh. Anak ibu lebih bodoh deh. Ibu bodoh, suami ibu lebih bodoh. Nah, anak ibu pala pintar. Turunan gimana? Ibunya bodoh, bapaknya lebih bodoh. Nah, anaknya pala pintar. Ternyata ibu tiap tahajud berdoa, ya Allah berikan pada saya anak yang cerdas, yang pintar, yang cerdas, yang pintar, yang soleh. Benar Bu, anak ibu tujuh anak pala pintar. Padahal seorang tua ibu teh, "Neng, alhamdulillah budak teh paling pintar mana yang bodoh." Nah, coba, itu keajaiban dari mana? Doa. Makanya jangan pernah melalaikan doa. Dan doa itu representasi dari harapan dan cita-cita. Ini dijelaskan di Al-Baqarah 186. Surat apa? Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu la'allahum yarshudun. Bila hambaku bertanya tentang aku, katakan aku itu dekat. Berarti Allah itu dekat atau jauh? Maka sering-seringlah berdoa kepadanya, gitu. Karena Allah itu dekat. Ari berdoa teh kudu ideal. Yang ideal Pak. Ya. Ibu minta surga, Bapak minta surga apa? Firdaus. Ya, kata Nabi, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus fa inna ahlal jannah." Kalau kau minta surga, minta firdaus, itu surga tertinggi. Jadi gini, ya Allah beri saya surga firdaus, surganya para nabi, ya Allah. Persatukan saya ya Allah dengan para nabi, gitu. Belayu, ya Allah beri saya surga. Kelas melati juga nggak apa-apa. Saya mandi halamannya udah cukup. Ya Allah, saya mah tahu diri lah. Bu, walaupun amal saya abal-abal, minta surga firdaus. Gitu. Jadi kalau doa itu ideal. Coba Bapak Ibu minta ke Allah tuh, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Benar nggak? Ideal tidak? Ideal. Jadi kalau minta tuh kalau harusnya, makanya hati-hati kita sebagai pendidik nih, pendidik generasi muda di era global. Hadir omongan kita itu kudu benar sebab doa. Mama, aku pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter. Suku mama didoakan. AA jadi dokter yang pinter, yang soleh. Suku mama didoakan. Aku begitu. Mama, aku pengen jadi dokter. Dokter bodoh gitu. Dokter. Ranking sesuai jumlah murid. Dokter, atau si pasennya bodoh gitu. Itu teh nggak boleh. Pendidik mah kudu ngomong nate, memotivasi. Mama, aku pengen sekolah ke luar negeri. Suku mama didoakan. Kamu bisa sekolah ke luar negeri. Mama, aku pengen sekolah ke luar negeri. Bahasa Inggris kamu tidak, kamu kan orang Garutnya. Bahasa Inggris makanya sekolah ke luar negeri, ke Australia, ke Amerika. Bahasa Inggris enak kamu sebarang genep setengah. Di Garut kamu sekolah. Gak boleh gitu. Kenapa? Karena omongan kita adalah gitu. Ayah, suami Anda pakai sepatu, pakai training. Ayah mau kemana? Mau olahraga? Ayah sampai saya gitu. Itu bagus dong. Ayah mau kemana? Olahraga? Lah, geus gitu mana tuh. Kadek kita jantung deh. Kalau olahraga teh eunap. Kadang saya tuh begitu. Kosong. Ibu kasar lagi kan gitu lah. Olahraga kaya sangat halus gitu nah. Kayak olahraga teh jantung deh. Geus diimah lah. Naon gagayahan Allah.
mun geus kejantungan di jalan disahan nulungan. Bu, dalam hidup kadang suka ada gitu. Ayah, mama bikin ini apa sayur lodeh. Oh iya Pak, sok ya. Ini raos kieu gitu Pak. Mama, ayah, mama bikin sayur lodeh. Teu kudulah mending GoFood, teh enak. Geus GoFood lah. GoFood. Daripada ayah utah jeung mencret semua. Geus GoFood geus. Nah, berarti kita omongan kita teh. Jadi ternyata omongan teh doa. Bapak namun ayah anu sae aminkeun. Aminkeun ya. Ayah mama mau ke salon, amin naon, aminkeun sok aminkeun. Asal gitu Pak. Ayah atas teh ya ayah ya 500.000. Keren tuh Bu. Ayah salaki nu padahal istrinya tuh minta uang. Cuma gini, mah di mana? Di salon. Sepadahal ke salon 500.000. Atasnya di mana? Mama naku. Ya daripada ke salon. Mendingan beli gas, tuh tapak. Nggak ada bekas, nggak gitu. Cek ayah malah bangun bazir. Apa yang istri teh nggak minta uang, dia nabung sendiri, hasalon, ges gitu teh. Tuh bekas. Usah mama tadi mama di Allah tuh buka sawah. Ini kan beli minyak goreng yang beas di Lukaru. Jadi bapak ibu ini yang kelima, yang itu empat itu kekuatan doa ya. Jadi kita tuh perlu banyak berdoa. Sebenarnya ada 12 poin, tapi kan ibu bapak mah nggak parah banget, saya kasih obat kan. Kan kalau anda penyakitnya parah, kan obatnya saya resep. Hari penyakitnya dikit malah sedikit. Jadi Pak DK ini kan nggak begitu parah. Jadi saya cuma kasih 4 saja. Saya kasih 4 saya kan udah parah pisan anda kan. Isi gitu di masjid lain kok paham ya Bu 10. Berarti itu mah parah pisan. Hari ibu bapak di dia mah parah. Obat we. 1 dialog. 2 sendiri. 3 4 dan ilmu mah sudah banyak, jadi kita kudu ngasihnya ya sebagian saja ya. Dan saya udah 1 jam lebih DKM-nya karena ayah ibu-ibu kia kekarasa, kamu nggak kerasa, aku kerasa. Jadi kia kekarasa, saya tuh kekarasa, kamu aku mah kerasa. Ya, saya sudah ceramah 1 jam 25 menit ya, 1 jam 25 menit, jadi saya pikir cukup gitu. Bapak ibu itu saja. Bapak moderator ini langsung tutup atau ada yang mau berdoa? Langsung ditutup aja ya. Ya, pesannya ditutup dengan doa ya ibu bapak. Mari kita tundukkan kepala kita, hati kita, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Hakim ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cinta-Mu, dengan rahmat-Mu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami, muliakan ya Allah kedua orang tua kami, tempatkan kedua orang tua kami di sisi-Mu dengan penuh kemuliaan, berkahi, rahmati, cintai kedua orang tua kami sebagaimana mereka tidak pernah lelah untuk menyayangi kami. Ya Allah yang Maha Pemberi, Maha Pemurah, berikan kepada kami keluarga yang penuh mawaddah, rahmah dan sakinah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi cahaya kubur, menjadi jariah setelah kami beriman kepada-Mu. Ya Rabb yang Maha Penguasa, Maha Pengatur, Maha Pencipta, kami sadar suatu saat kami akan berpulang kepada ya Allah. Nanti suatu saat roh dan jasad kami berpisah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Atur nuhun Ustaz Am sudah memberikan pencerahan bagi kita semua tentang bagaimana pendidikan di era globalisasi ini seharusnya dijalankannya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan membawa tapak tadi temanya seharusnya Ustaz kayak tapak nak kamu benar sedaya dan kita bisa diberikan kekuatan untuk mengamalkannya dalam pendidik anak-anak kita, dimulai dari lingkungan keluarga kita sendiri, kemudian di lingkungan RT, RW dan Syahrul Gelis pada umumnya gitu ya, dan terus melebar lagi, meluas lagi ke